apa yang dilakukan oleh John Herman ini merupakan personal branding dia sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia tidak mau berlama-lama menunggu agenda FIFA Series yang bulan Maret depan ya. Dia harus segera mempersiapkan diri membentuk timnya, salah satunya dengan melakukan belusukan tadi ya. Tidak beruntungan atau dari Fortuna tidak menaungi Persib di babak pertama. Di babak kedua, lagi-lagi setelah gol cepat di awal belaga, itu seolah menghancurkan konsentrasi Persib. Jadi mereka bingung antara mau menekan atau fokus ke bertahan. Halo, bertemu lagi bersama kami di podcast Injury Time. Di episode kali ini kami akan kembali membahas berita-berita sepak bola seru. Yang pertama kami bahas adalah agenda belusukan John Herman. Kemudian juga ada ulasan tentang hasil laga Persib Bandung kontra Ratchaburi FC di SCL2. Tak hanya dalam negeri, kami juga akan membahas performa King MU yang tengah menjadi sorotan berkat rentetan hasil positif mereka di Liga Inggris. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Tesya, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya bernama Bung Subhan. Halo Bung Subhan, apa kabar? Alhamdulillah baik Tesya. Baik. Udah siap belum nih kita ngomongin bola hari ini? Insya Allah siap. Oke, siap. Cukup banyak kejutan ya di pekan terakhir ini. Ya semoga kedepannya akan ada kejutan lain. Kejutan lain, betul. Oke, mungkin kita langsung saja di pembahasan kita yang pertama ya. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Herman sedang rajin melakukan belusukan. Nah, pelatih asal Inggris ini terlihat hadir di beberapa pertandingan Super League. Bahkan dia juga sempat hadir di tempat latihan Persija Jakarta dan Bali United. Tak hanya itu, pelatih 50 tahun ini juga beberapa waktu lalu sempat memantau pemain kita di Eropa, salah satunya seperti Jay-Z, Kevin Dix, ada juga Dian James. Nah, menurut Bung Subhan nih, apa sih makna dibalik belusukan John Herman ini? Kalau kita lihat dari gebrakan baru John Herman setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas, kalau menurut saya ya, apa yang dilakukan oleh John Herman ini merupakan personal branding dia sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia tidak mau berlama-lama menunggu agenda FIFA Series yang bulan Maret depan ya. Dia harus segera mempersiapkan diri membentuk timnya, salah satunya dengan melakukan belusukan tadi ya, datang ke sejumlah pertandingan di Liga Super Indonesia. Gak cuma di dalam negeri juga, dia juga mengunjungi sejumlah pertandingan yang ada pemain diaspora kita. Iya, di Eropa. Ada Italia, ada Sassuolo yang dipegang Jay-Z, di Jerman ada Kevin Dix, kemudian ada Dian James di Belanda. Nah, menurut saya selain itu personal branding dia sebagai pelatih baru timnas Indonesia, ini juga sebagai menurut saya itu janji dia bahwa skuad timnas nanti tidak hanya diisi oleh pemain yang diaspora, dia juga memberikan kesempatan pemain-pemain yang tampil di Liga Indonesia. Inilah kenapa mungkin dalam beberapa pertandingan terakhir John Herman sering mengunjungi pertandingan yang ada di Super League Indonesia. Yang terakhir ada Persija yang dia tandangin. Di Persija juga kita tahu ada beberapa pemain timnas Indonesia, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada yang terbaru juga Sen Patinama sama Mauro Zilstra. Jadi mungkin apa yang dilakukan John Herman ini ya untuk memenuhi janji dia bahwa timnas nanti tidak hanya berisikan pemain diaspora, tapi pemain lokal dari Liga 1 juga bisa kok dipanggil ke timnas Indonesia. Oke. Nah, apakah belusukan ini tuh menunjukkan perubahan pendekatan timnas Indonesia dari era-era pelatih sebelumnya nih? Kalau kita lihat dari dua pelatih sebelumnya ya, Sintayong sama Patrick Kluivert, sebenarnya skema belusukan ini bukan hal yang baru ya. Kita lihat Sintayong saat masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia juga pernah kok mengunjungi beberapa pertandingan di Liga 1. Patrick Kluivert juga saat masih menjabat di pelatih timnas Indonesia juga pernah mengunjungi pertandingan Liga Indonesia. Artinya belusukan ini bukan hal yang baru. Cuman kalau misalkan si John Herman mau melakukan gebrakan, dia nggak hanya mengunjungi Liga 1, mungkin Liga 2, Liga 3 Indonesia. Kalau misalkan dia ingin membuat gebrakan yang berbeda dari pelatih sebelumnya, dia mengunjungi Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia. Atau mungkin dia mencoba mengorbitkan pemain muda yang di bawah 20 tahun ke skuad timnas Indonesia senior, seperti yang dilakukan oleh Sintayong dulu. Dia melakukan pengorbitan Marcelo Ferdinand ke timnas Indonesia senior dan terbukti sampai sekarang
Marcelino Ferdinand tetap menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia senior. Nah, beberapa waktu lalu nih, Esko PSSI Arya Sinulinga sempat menyinggung soal pemain naturalisasi baru, yang dimana dia bilang dalam waktu dekat timnas Indonesia nggak akan menambah pemain naturalisasi baru nih. Nah, hal ini mengindikasi bahwa pelatih Inggris itu bakal memanfaatkan pemain yang ada sekarang gitu nggak sih, Bun? Kalau berdasarkan pernyataan dari Pak Arya Arya, Sinulinga. dengan jadwal timnas Indonesia yang tinggal gak nyampe 1 bulan ya, 1 bulan lebih. 1 bulan, iya. Kalau misalkan timnas Indonesia mau menambah pemain naturalisasi kan jangka waktunya pendek. Jadi mungkin benar untuk sekarang penambahan pemain naturalisasi juga nggak mungkin, sulit kecuali gitu ya? Setelah gelaran FIFA Series nanti kita ada Piala Asia 2027, mungkin di tahun 2027 akan ada penambahan pemain naturalisasi. Tapi untuk sekarang jangka waktunya terlalu pendek. Jadi ya mungkin John Herman juga akan mengandalkan pemain yang ada saat ini. Kemungkinan pemain lokal yang ada di Super League ini akan dipakai juga di Piala AFF. Soalnya kan nanti di Piala AFF. Kecil kemungkinan John Herman bisa memanggil para pemain diaspora yang ada di Eropa. Oh, kenapa itu, Bung? Karena satu, Piala AFF ini nggak masuk jadwal FIFA. Kemudian juga John Herman juga pas perkenalan juga bilang sulit membawa pemain yang ada di Eropa untuk bermain di Piala AFF karena yaitu Piala AFF tidak masuk dalam jadwal FIFA, jadi susah untuk mendapatkan izinnya. Gitu. Nah, Piala AFF ini kan masih lumayan lama nih ya, September kalau nggak salah. Yeah. Kira-kira tuh ada kemungkinan nggak sih dia bakal menaturalisasi pemain baru? Kan waktunya udah lumayan nih. Tergantung naturalisasinya dari mana. Kalau misalnya dari Eropa, kembali lagi. Kalau dari Eropa kan kita tidak bisa mendapatkan izin, sulit mendapatkan izin. Tapi kalau misalkan pemain naturalisasinya berada di zona ASEAN, ya bisa. Atau naturalisasi dari pemain asing yang lama di Indonesia, bisa aja. Seperti Ciro Alves yang sedang menjalani proses bisa. Atau beberapa nama yang sempat diisukan seperti Jody Wehrman yang dari Madura United kan dikabarkan sedang berusaha mendapatkan proses WNI-nya ya bisa saja, tapi kalau misalkan pemain naturalisasi baru dari kompetisi Eropa sulit. Walaupun pemain itu mendapatkan proses naturalisasi menjadi WNI, kecil kemungkinan bisa dipanggil buat Piala AFF. Jadi kemungkinan untuk Piala AFF nanti masih menggunakan pemain yang berada di kompetisi lokal. Gitu. Nah, balik lagi nih ke Super League kemarin. Si John Herman ini kan dia udah beberapa kali nonton. Nah, kehadiran pelatih timnas Indonesia di stadion itu mempengaruhi mental dan motivasi pemain nggak sih? Kalau ibaratnya gini, John Herman kan sebagai seorang pelatih kepala, ibaratnya dia adalah bosnya. Sementara pemain adalah bawahannya. Secara logika kalau misalkan seorang karyawan ditonton langsung oleh bosnya, otomatis dia akan termotivasi, akan memberikan penampilan terbaiknya agar bisa dilirik ke dalam timnas. Cuman masalahnya kalau misalkan pemain itu terlalu over PD. Ketika disaksikan langsung oleh John Herman, kemungkinan nanti pemainnya ini malah nggak mengeluarkan potensi terbaiknya, malah melakukan kesalahan. Itu mungkin harus diwaspadi oleh pemain yang disaksikan langsung oleh John Herman saat pertandingan Liga Indonesia. Nah, debut John Herman bersama timnas Indonesia kan bakal dimulai di agenda FIFA Series 2026, bulan Maret kan? Nah, berdasarkan kabar terbaru nih, Indonesia bakal melawan Saint Kitts and Nevis. Menurut Bung Subhan, ekspektasi realistis apa yang bisa kita pasang dari John Herman yang bakal memimpin timnas Indonesia nanti? Jelas untuk menghadapi Saint Kitts, targetnya ya tentu kemenangan. Karena dilihat dari statistik, timnas Indonesia ini lebih diunggulkan ketimbang Saint Kitts. Kita lihat dari posisi FIFA, timnas Indonesia hari ini berada di posisi 122, sementara Saint Kitts berada di 154. Artinya sangat jauh posisinya. Walaupun nggak terlalu jauh, tapi kan secara di atas kertas timnas Indonesia berada di atas Saint Kitts. Kemudian ada juga pengalaman John Herman saat masih menunggangi Kanada. Dia pernah mengalahkan Saint Kitts. Artinya kita punya dua keunggulan. Pertama dari sisi ranking, kedua dari pengalaman si John Herman saat mengalahkan Saint Kitts. Jadi kalau misalkan ditanya ekspektasi, jelas ekspektasinya adalah kemenangan. Karena dengan kemenangan bisa juga menaikkan ranking kita di FIFA. Terus juga tapi kalau misalkan kita lihat lagi kekuatan Saint Kitts, kita juga nggak boleh menganggap remeh Saint Kitts ya. Karena di Saint Kitts ini ada beberapa pemain juga yang keturunan. Salah satu pemain yang mungkin kalau dibawa akan menjadi
kejutan itu adalah si Romain Sawyers. Romain Sawyers ini pemain berusia 34 tahun. Iya. Dia punya jam terbang cukup banyak di Liga Inggris. Bahkan dia pernah main di Premier League bersama West Bromwich Albion. Jadi kalau misalkan dia dibawa dan di perkuat untuk menghadapi timnas Indonesia tetap harus mewaspadai pergerakan dari pemain ini gitu. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Setelah kita membahas mengenai agenda belusukan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia, kini kita beralih ke segmen berikutnya mengenai hasil pertandingan leg pertama Persib Bandung di babak 16 besar SEL 2 melawan Ratchaburi FC. Persib Bandung harus mengakui keunggulan Ratchaburi FC di leg pertama 16 besar SEL 2 dengan skor 3-0. Nah, apa nih faktor utama yang membuat Persib Bandung harus kalah 3-0 nih, Bung? Ya, untuk pertandingan leg pertama kemarin, ya sebuah hasil yang cukup mengecewakan bagi fans Persib, bermain di kandang lawan dengan skor yang cukup telak 3-0. Iya. Kalau misalnya kita analisis per babaknya, sebenarnya pada babak pertama setelah gol cepat Ratchaburi di menit ke-5, Persib sebenarnya tampil agresif, tampil dominan, menciptakan beberapa peluang. Kalau saya lihat dari statistik sepanjang babak pertama, setelah gol cepat dari Ratchaburi itu, Persib melepaskan 11 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Artinya Persib tidak diam diri setelah gol cepat itu. Mereka tampil habis-habisan untuk bisa mencetak gol balasan. Cuman masalahnya ada saja hal-hal yang menghalangi Persib untuk mencetak gol. Entah itu kena tiang, entah itu dihalangi oleh kiper. Jadi sebenarnya untuk babak pertama Persib tidak kalah jauh secara statistik ya, secara permainan tidak kalah jauh dari Ratchaburi. Cuman memang tidak beruntungan atau dari Fortuna tidak menaungi Persib di babak pertama. Di babak kedua, lagi-lagi setelah gol cepat di awal belaga, itu seolah menghancurkan konsentrasi Persib. Jadi mereka bingung antara mau menekan atau fokus ke bertahan karena sudah 2-0 kan. Kalau misalkan tambah satu lagi akan berat di leg kedua. Betul. Ketika berusaha untuk menyerang, serangan balik dari Ratchaburi itu menjadi hukuman yang sangat berat buat Persib. Akhirnya gol ketiga Ratchaburi ke gawang Persib lahir di menit pertengahan babak kedua. Itu membuat mental Persib cukup goyah di babak kedua itu. Dan Bojan Hojat juga setelah pertandingan juga menyampaikan kalau Persib bermain buruk karena kehilangan konsentrasi, terutama setelah gol keduanya Ratchaburi di babak kedua. Itu menghancurkan alur permainan yang telah dibuat oleh Bojan Hodak. Mungkin kita ngomongin pemain nih. Kemarin Levin Kurzawa akhirnya melangsungkan debutnya dengan Persib Bandung. Namun sayang sekali hasilnya nggak berakhir manis. Nah, bagaimana sih performa dia di laga kemarin, Bung? Kalau kita lihat secara statistik, kan Levin Kurzawa hanya bermain 10 menit. Kalau hanya dilihat dari statistiknya, sebenarnya Levin Kurzawa nggak terlalu buruk, walaupun dia menciptakan blunder yang menghasilkan gol ketiga Ratchaburi, tapi secara statistik dalam 10 menit permainan dia di lapangan, si Levin Kurzawa ini bisa mencatatkan 2 kali crossing akurat, dan juga dia punya satu senjata pamungkas, yaitu tendangan bebasnya yang kita tahu. Satu tendangan bebasnya hampir berbuah gol, andai saja 2 pemain Persib tidak melakukan miskomunikasi di depan gawang Ratchaburi. Jadi kalau misalkan ditanya bagus atau enggak debutnya, secara statistik dalam 10 menit awal, apalagi dia baru pulih dari cedera, saya kira cukup bagus. Dan ini jadi PR buat tim kepelatihan Persib gimana untuk bisa mengembalikan peak performance-nya si Levin Kurzawa, karena kita tahu kemarin di sisi kiri Persib sangat dibombardir oleh permainan Ratchaburi. Saya pikir di sisi pertahanan sebelah kiri Persib, kalau misalkan Levin Kurzawa bisa pulih 100% dan dia bisa dimainkan sejak awal saat di leg kedua nanti, kemungkinan untuk menang di leg kedua nanti untuk Persib ada. Oke. Nah, tapi selain dari performa si Levin Kurzawa, dia udah chemistry dengan pemain lain nih gimana? Udah ada atau belum nih? Atau kurang? Karena dia baru main di 10 menit akhir, saya tidak terlalu melihat dia punya koneksi dengan lini lainnya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya, footstep-nya saat beberapa kali, ada satu momen saat dia melakukan footstep mencoba mengelabui pemain belakang Ratchaburi, itu cukup berhasil. Artinya dengan
faktor dia yang sudah absen cukup panjang di pertandingan sebelumnya, kemudian dengan riwayat cedera yang cukup parah, tapi pas pertandingan Raca Budimanan yang hanya 10 menit, dia sudah cukup memperlihatkan kualitas sebagai pemain yang pernah bermain buat PSG, pernah bermain buat timnas Prancis. Saya pikir kualitasnya masih bisa digunakan lah untuk Persib saat ini. Betul. Nah, meski kalah 3-0 dari Ratchaburi, tapi sebenarnya perjuangan Persib belum benar-benar berakhir nih, Bung. Iya. Kira-kira di leg kedua nanti seberapa realistis sih peluang Persib Bandung untuk menang? Kalau misalkan ditanya peluang untuk menang, sebenarnya Persib punya peluang cukup besar untuk menang. Terutama kalau misalkan Persib bisa menampilkan permainan agresif, seperti saat mereka menghadapi Ratchaburi di babak pertama. Yeah. Di saat itu kan, di babak pertama Persib sangat dominan, sangat agresif, melakukan serangan dari sayap maupun melakukan long pass ke kotak penalti lawan. Cuman masalahnya kalau untuk lolos ini sangat berat. Kalau misalkan menang, peluangnya bisa saya katakan 80% bisa menang Persib. Tapi kalau untuk lolos ke fase selanjutnya itu cukup berat karena banyak syarat yang harus dilakukan Persib. Yang pertama, Persib harus menang, wajib menang minimal dengan skor 4-0 tanpa kebobolan. Ini kalau secara statistik di atas kertas ini cukup berat. Yang pertama, Persib sepanjang musim ini belum pernah menang dengan skor di atas 4 gol. Kemenangan terbesar Persib di Liga Indonesia musim ini yaitu saat mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1. Kedua, kemenangan dengan skor terbesar itu 4-1 melawan Madura United. Artinya untuk menang dengan skor 4 gol tanpa kebobolan cukup sulit buat Persib. Apalagi dengan statistik Ratchaburi yang cukup mengerikan di musim ini. Di Liga Thailand saja mereka pernah menang dengan skor 5-0 di Liga teratas Thailand. Kemudian di ACL 2 mereka pernah menang 7-0 di laga tandang melawan tim Hong Kong. Berat banget nih. cukup berat untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Cuman nggak ada yang nggak mungkin. Terus kita juga harus memperhatikan statistik antara Persib saat menghadapi tim Thailand dalam sejarah. Kalau saya lihat statistiknya, Persib belum pernah menang dengan agregat gol di atas 2. Kemenangan terbesar Persib terjadi saat menghadapi Bangkok United, yaitu dengan skor 0-2. Jadi kalau ditanya peluang menang, bisa Persib menang menghadapi Ratchaburi. Cuman untuk lolos akan sangat berat dan butuh keajaiban di leg kedua nanti. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Setelah kita membahas laga menarik di Asia, kini kita bergeser ke benua biru. King MU masih menunjukkan mentalitas luar biasa mereka di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Nah, laga melawan West Ham United kemarin menjadi pertandingan kelima Michael Carrick bersama Manchester United. Dalam 5 laga awal nih, Bung, Michael Carrick bersama MU, apakah sudah terlihat ada perubahan signifikan dari segi mentalitas tim? Kalau kita lihat dari segi mentalitas, di pertandingan West Ham kemarin sempat kita saksikan mentalitas juaranya MU ketika mereka sudah kebobolan, mereka tidak bermain loyo, mereka tetap melakukan serangan. Kalau dilihat dari statistiknya, sepanjang laga kemarin, MU melepaskan 10 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Artinya apa? Semangat untuk meraih 3 poin di era Carrick ini cukup tinggi. Terbukti setelah golnya West Ham, mereka sempat mencetak gol penyama kedudukan melalui Casemiro, cuma sayang dianulir VAR. Kemudian akhirnya bisa mengamankan 1 poin melalui gol telatnya Benjamin Sesko. Ini mengingatkan saya tentang Manchester United era Sir Alex Ferguson, di mana di era Fergie dikenal dengan nama Fergie Time, di mana MU di era itu selalu mencetak gol ajaib di menit-menit terakhir. Jadi kalau misalkan ditanya perubahan signifikan soal mentalitas, ya mungkin ada perubahan dari segi mentalitas MU di era Carrick ketimbang di era Amorim sebelumnya. Nah, kalau ngebandingin era kepelatihan sebelumnya nih, apa sih perbedaan mencolok dalam pendekatan Carrick terhadap para pemainnya? Mungkin kalau dari sisi ruang ganti, karena si Carrick ini adalah salah satu legenda hidupnya Manchester United, mungkin para pemain punya rasa hormat terhadap dia, dan dia juga bisa menenangkan ego para pemainnya di ruang ganti. Akhirnya saat di lapangan, apa yang diinginkan Carrick bisa ditampilkan para pemainnya. Selain itu juga perubahan taktik juga berpengaruh terhadap penampilan Manchester United. Saat dilatih Ruben Amorim, kita tahu si pelatih Portugal itu menggunakan taktik 3-4-2-1, sementara di
eranya Carrick menggunakan 4-2-3-1 yang sebenarnya cukup nyaman oleh para pemain Manchester United saat ini. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa dalam 5 pertandingan selama masa debutnya Carrick bersama Manchester United, si Setan Merah berhasil meraih hasil positif ya karena itu para pemain merasa nyaman dengan gaya bermain dan taktik yang diterapkan oleh si Carrick ini. Jadi udah cocok nih ya strateginya Sudah si cocok. Carrick. Nah, jika tren positif ini terus berlanjut nih, kira-kira Carrick bakal dipermanenkan sebagai pelatih utama nggak sih? Jujur kalau saya sebagai kalau misalkan Fans MU. saya bukan fans MU. Oh ya. bukan, oke. Saya penggemar PSBS Biak. Kalau misalkan saya di sebagai posisi manajemennya, saya paling menurut pendapat pribadi saya paling tidak kurang menyukai keputusan untuk menunjuk pelatih yang punya rekam sebagai pemain atau bisa disebut sebagai legenda klub ditunjuk sebagai pelatih kepala. Karena apa? Kalau untuk klub sebesar MU atau klub lain yang punya brand mendunia lah seperti MU, Chelsea atau di Liga Italia ada AC Milan, Juventus yang sudah punya nama, harusnya manajemen memilih pelatih yang punya CV yang jelas, punya rekam jejak yang jelas. Karena kalau untuk short term oke lah Michael Carrick sampai akhir musim. Cuma kalau si manajemennya butuh pelatih yang punya visi, yang mempercayakan program jangka panjangnya, harusnya manajemen nggak memilih Carrick. Harusnya memilih pelatih yang ada gaya main yang khas gitu. Bisa seperti Diego Simeone atau Jurgen Klopp atau pelatih-pelatih yang sudah punya jam terbang di pelatih tim kasta teratas di Dari Eropa. nama-nama tadi nih, yang paling cocok menurut Bung Subhan itu siapa? Yang bakal cocok dengan MU nih? Harusnya dari dulu sih sebenarnya saya menginginkan Zidane sebagai pelatihnya MU. Salah apa? Karena Zidane sudah punya rekam jejak yang cukup oke di pelatih utama kasta teratas Eropa. Dia pernah membawa Real Madrid juara di Liga Champions beberapa kali. Dan juga dia ini tipe pelatih yang menerapkan strategi sesuai dengan kebutuhan pemain, bukan pemain yang maksa ikut taktik dia. Jadi ini pelatih yang cukup cocok buat MU gitu. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin sedikit melipir ke gosip bola yang lagi hangat. Bukan soal taktik atau performa pemain di lapangan hijau, tetapi soal kehidupan salah satu bintang timnas Indonesia, Martin Paes. Yap, kekasih kiper raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, turut menjadi sorotan. Namanya Luna Bill. Semoga benar nih baca namanya ya. Luna memiliki paras yang cantik, namun tak hanya cantik, Luna juga bukan sosok perempuan biasa. Dirinya merupakan supermodel dunia asal Belanda. Bahkan Luna masuk di jajaran 50 model teratas dalam industri fashion global. Wow, sangat keren. Mungkin itu pembahasan kita untuk podcast kali ini. Kita sudah banyak membahas soal berita bola yang sedang panas belakangan ini. Mulai dari agenda belusukan John Hartman, kemudian hasil pertandingan Persib Bandung, juga soal Manchester United. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir podcast ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Injury Time hanya di kanal YouTube tv1news.com.